Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Budian untuk belajar tematik bersama. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Budian ingatkan untuk mengisi presensi melalui link yang sudah Budian bagikan di grup WhatsApp. Hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Terdapat dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan, di mana nanti kita akan mengenal adanya dua sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Untuk materi yang selanjutnya, kita juga akan mempelajari kembali tentang menentukan jenis pantun. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Seperti yang sudah Budian sampaikan tadi, terdapat dua sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Untuk mengetahui lebih jelasnya, anak-anak perhatikan penjelasan dari Budian berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan mengenal tentang sistem peredaran darah terbuka. Jadi, sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah yang terjadi ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak melewati pembuluh darah. Tidak adanya pembuluh darah membuat hemolimfa beredar di dalam rongga-rongga tubuh, di mana hemolimfa ini berfungsi sebagai pengganti darah, namun tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Nah, biasanya sistem peredaran darah terbuka terjadi pada hewan bertubuh kecil dan kebanyakan terjadi pada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Berikut ini merupakan contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka. Terdapat dua kelompok hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama adalah kelompok hewan moluska atau hewan lunak yang bercangkang maupun tidak bercangkang. Untuk kelompok hewan yang kedua adalah antropoda, yaitu hewan yang beruas-ruas dan berkuku-kuku. Nah, berikut ini dapat anak-anak perhatikan beberapa contoh hewan yang termasuk kelompok moluska. Nah, kalau yang ini merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam kelompok antropoda. Untuk jenis yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup merupakan sistem peredaran darah yang mengedarkan darah dan getah bening di dalam pembuluh yang rumit. Jadi, darah dan getah bening secara tidak langsung diedarkan di dalam rongga tubuh. Biasanya, sistem peredaran darah tertutup ini terjadi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Berikut ini merupakan kelompok hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Terdapat 5 kelompok hewan. Yang pertama adalah hewan Annelida atau cacing. Annelida tidak memiliki jantung dan paru-paru, sehingga kelompok hewan Annelida bernafas melalui kulit. Darah Annelida dipompa oleh 5 lengkungan aorta yang dapat menggantikan fungsi jantung.
Untuk kelompok hewan yang kedua adalah kelompok hewan viscus atau ikan. Peredaran darah pada kelompok hewan ini menggunakan satu jantung dan dua bilik. Untuk kelompok hewan yang ketiga adalah amfibi atau katak, di mana amfibi ini tidak memiliki paru-paru dan bernafas menggunakan kulit. Jadi, amfibi atau kelompok hewan katak ini memiliki satu jantung dengan 3 bilik. Untuk kelompok hewan yang keempat adalah reptilia. Peredaran darah pada reptilia ini melalui paru-paru menuju ke jantung, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Reptilia memiliki sistem peredaran darah ganda atau melewati jantung sebanyak 2 kali seperti manusia. Nah, reptilia ini memiliki atrium atau serambi, vena, dan aorta. Pada kelompok reptilia, buaya memiliki struktur jantung yang paling sempurna karena dilengkapi dengan adanya 2 atrium, 2 ventrikel, dan celah foramen paniza, di mana foramen paniza ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan jantung ketika buaya menyelam. Nah, untuk selanjutnya adalah kelompok hewan aves atau burung. Aves atau burung memiliki sistem peredaran darah ganda, di mana setiap satu siklusnya darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Pada kelompok aves terdapat 4 ruangan jantung. Yang pertama, serambi kanan atau atrium dexter. Yang kedua, serambi kiri atau atrium sinister. Yang ketiga, bilik kanan atau ventricle dexter. Dan yang keempat, bilik kiri atau ventricle sinister. Berikut ini merupakan banyaknya ruang pada jantung kelompok hewan vertebrata. Kita perhatikan bersama-sama ya anak-anak. Untuk kelompok hewan yang pertama, di sini terdapat viscus atau kelompok hewan ikan. Di sini terdapat 2 ruang, yaitu disimbolkan dengan V dan A. V di sini berarti ventricle atau bilik, dan A merupakan singkatan dari atrium atau serambi. Jadi 2 ruang yang terdapat pada sistem peredaran darah ikan itu terdiri dari 1 ventricle atau 1 bilik dan 1 atrium atau 1 serambi. Untuk yang selanjutnya, pada kelompok hewan amfibi atau katak terdapat 3 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi dan 1 ventricle atau bilik. Untuk kelompok hewan selanjutnya adalah kelompok hewan reptil. Nah, di sini digambarkan dengan adanya kura-kura. Pada kelompok hewan reptil itu terdapat 4 ruangan, yaitu 2 atrium atau 2 serambi dan 2 ventricle atau 2 bilik. Untuk kelompok hewan yang terakhir yaitu kelompok hewan aves atau burung. Di sini juga terdapat 4 ruang, yaitu 2 atrium atau 2 serambi dan 2 ventricle atau 2 bilik. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan materi tentang sistem peredaran darah pada hewan. Anak-anak dapat memahaminya ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari kembali tentang jenis-jenis pantun.
Tentunya anak-anak sudah paham ya tentang ada berapa jenis pantun yang sudah kita pelajari. Ya, ada 6 jenis pantun. Kemudian ingatkan kembali ya. Yang pertama ada pantun anak, yang kedua ada pantun adat istiadat, yang ketiga ada pantun nasihat, yang keempat ada pantun teka-teki, yang kelima ada pantun jenaka, dan yang keenam adalah pantun kepahlawanan. Kita akan berlatih menentukan jenis pantun. Nah, di sini Budian menampilkan sebuah pantun. Nanti anak-anak coba perhatikan baik-baik, kemudian tentukan pantun tersebut termasuk ke dalam jenis pantun yang mana. Oke anak-anak, Budian bacakan dulu ya pantunnya. Jual bayam pembeli tali, tali hilang di atas atap. Sejak ayam menjadi polisi, banyak elang yang tertangkap. Nah, kira-kira apa ya tebakannya? Oke, Budian beritahu ya. Ini dia. Ini termasuk ke dalam pantun jenaka. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa mengidentifikasi jika anak-anak menemukan sebuah pantun. Nah, termasuk jenis pantun yang mana ya. Nah, selanjutnya Budian juga akan memberikan sebuah pantun yang nanti kalian harus menebak pantun tersebut termasuk ke dalam jenis pantun apa. Siap anak-anak? Nah, berikut ini pantun yang harus kalian tebak termasuk jenis pantun apa. Kemudian bacakan ya. Hati-hati saat menyeberang, jangan sampai orang marah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah. Nah, sudah tahu jawabannya? Oke, anak-anak dapat menyimpannya dulu jawaban tersebut. Nanti Budian akan memberitahu kalian harus menuliskan jawaban kalian di mana. Jadi, tetap perhatikan baik-baik ya. Oke anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, berikut ini Budian akan sampaikan tugas untuk kalian. Untuk tugas yang pertama, silahkan kalian tuliskan jenis pantun yang sebelumnya sudah Budian tampilkan. Nah, ini dia pantunnya yang tadi sudah Budian bacakan sebelumnya. Ini ya. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar dari video hari ini. Jangan lupa tuliskan dulu nama kalian supaya Budian tahu siapa yang sudah menjawab pertanyaan dari Budian di kolom komentar. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian mengerjakan LKPD yang sudah Budian bagikan. Dan untuk tugas yang ketiga yaitu mengisi buku pantau. Nah, nanti silakan pada buku pantau kalian menuliskan materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Kalau sudah, kalian mengisi tabel pantauan belajar. Seperti biasa, silakan anak-anak beri tanda centang pada jawaban sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan selama belajar pada hari ini. Mengerti anak-anak? Oke, kalau semisal nanti kalian menemukan kesulitan atau ada materi yang belum kalian pahami, silahkan anak-anak langsung menanyakannya kepada Budian melalui pesan, voice note, atau video call by WhatsApp. Oke anak-anak? Berakhir sudah materi pembelajaran pada hari ini, dan untuk mengakhirinya Budian akan menyampaikan sebuah kalimat motivasi untuk kalian. Semoga kalimat ini bisa membuat kalian lebih semangat belajar. Berikut kalimat dari Budian ya. Jangan malas belajar,
karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sampai bertemu kembali. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.